video paparan inovasi perpustakaan Telkom University. Inovasi yang kami hasilkan adalah approval systems karya ilmiah mahasiswa pada repositori Telkom University. Inovasi yang dikembangkan oleh Telkom University Open Library lahir dari tuntutan dan kebutuhan sebagai berikut. Pertama, agenda transformasi digital di Telkom University pada rentang tahun 2019 sampai dengan 2023 menjadi momen yang melatar belakangi pembuatan karya inovasi di Telkom University Open Library. Berbagai bidang dan bagian pendukung penyelenggaraan Telkom University dituntut agar senantiasa menjadikan teknologi digital sebagai bagian integral dari seluruh produk, proses, dan layanan di Telkom University. Kedua, tuntutan penyelenggaraan layanan kepada berbagai pihak stakeholders, mahasiswa, dosen, serta pihak eksternal, termasuk pengelolaan karya ilmiah secara lebih efektif dan efisien tanpa batasan ruang dan waktu, dengan senantiasa mengedepankan improvement secara berkala. Ketiga, diperlukan proses yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan karya ilmiah tanpa batasan ruang dan waktu. Mengapa dibutuhkan penerapan approval system di Open Library Telkom University? Transformasi digital pada hakikatnya lahir sebagai upaya melakukan perbaikan proses bisnis. Penerapan dokumen approval systems pada pengelolaan karya ilmiah mahasiswa perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, yaitu: yang pertama, karya ilmiah dalam bentuk tercetak memerlukan ruang penyimpanan. Telkom University Open Library menerima penambahan karya ilmiah sebesar 5.000 judul per tahun, dan di satu sisi ketersediaan ruang penyimpanan di Telkom University sangat terbatas. Maka diperlukan satu solusi untuk hal tersebut. Kedua, keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk pengelolaan karya ilmiah yang tidak memiliki pola kolaborasi bersama antara pengguna dalam pengelolaannya, sehingga diperlukan kehadiran suatu sistem yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan membantu pengelolaan karya. Diperlukan dokumen approval system yang mampu menjamin keamanan dokumen yang tersimpan, namun tetap dapat memfasilitasi otoritas dan hak akses. Penerapan dokumen approval system dapat memfasilitasi kebutuhan search and retrieval, sehingga dokumen dapat ditemukan dengan mudah secara mandiri oleh para pengguna. Sistem yang kami usulkan adalah penerapan aplikasi web dalam pengelolaan karya ilmiah mahasiswa. Aliran dokumen karya ilmiah akan diotomatisasi sehingga mahasiswa tidak perlu mengirimkan soft copy atau CD proyek apapun dalam penyerahan dokumen karya ilmiah. Dan perpustakaan sebagai pengelola repositori tidak perlu menyimpan semua CD yang dikumpulkan mahasiswa di perpustakaan untuk digunakan sebagai arsip. Dengan menggunakan aplikasi web ini, mahasiswa dapat mengirimkan permintaan persetujuan dokumen atau submit kepada dosen pembimbing untuk karya ilmiah yang akan diserahkan ke perpustakaan. Pada sisi dosen pembimbing sebagai pemilik kewenangan persetujuan atau approver, dapat melakukan review atau tinjauan kesesuaian konten dokumen karya ilmiah mahasiswa, memberikan feedback atau permintaan perbaikan atau revision kepada mahasiswa, mengunduh file kelengkapan dokumen karya ilmiah atau mengirimkan dokumen kepada perpustakaan melalui pemilihan jenis approval dalam proses persetujuan dokumen. Pihak perpustakaan sebagai pengelola karya melakukan validasi kelengkapan karya ilmiah mahasiswa, serta melakukan pengaturan hak akses dan mendiseminasikannya melalui web repositori institusi. Dokumen approval systems pada pengelolaan karya ilmiah mahasiswa meliputi 5 tahapan proses. Di antaranya, submit, review, approve, verifikasi, dan publish. Submit, unggah mandiri karya ilmiah oleh mahasiswa. Review, proses review karya ilmiah oleh dosen pembimbing yang sudah termapping secara otomatis pada sistem. Approval karya ilmiah yang meliputi beberapa pilihan yang terkait dengan proses publikasi atau diseminasi karya ilmiah. Verifikasi, transfer dokumen karya ilmiah dari menu knowledge management ke repositori, katalog perpustakaan dan e-proceeding Telkom University.
Pengaturan hak akses pengguna terhadap dokumen yang sudah diunggah pada sistem sesuai dengan otorisasi atau kewenangan yang diatur oleh pengelola. Publish. Diseminasi melalui penyediaan karya ilmiah Civitas pada web repositori Telkom University. Proses bisnis pada penerapan dokumen approval sistem karya ilmiah yang ada di repositori Telkom University Open Library melibatkan 3 pihak berkepentingan sebagai aktor dalam sistem, yaitu mahasiswa, dosen, dan pengelola perpustakaan. Berikut tahapan proses bisnisnya. Mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa melakukan unggah dokumen melalui website openlibrary.telkomuniversity.ac.id dengan cara login menggunakan akun SSO, klik menu full site pada menu beranda, klik menu dokumen. Pada menu dokumen, mahasiswa akan dihantarkan pada tampilan unggah dokumen karya ilmiah. Pilih jenis pustaka berdasarkan jenis dokumen yang akan diunggah. Sebagai contoh, pilih karya ilmiah skripsi S1. Pilih workflow berdasarkan jenis dokumen yang akan diunggah. Sebagai contoh, skripsi. Untuk selanjutnya, mahasiswa wajib mengisikan data-data dari identitas dokumen sesuai dengan karya yang telah dibuat. Contohnya dapat dilihat pada layar berikut. Kemudian, mahasiswa melakukan unggah dokumen skripsi atau karya akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada layar. Setelah dokumen memiliki identitas dan file upload yang lengkap, mahasiswa dapat menyimpan dokumen tersebut dengan cara klik simpan. Agar dokumen tersebut terkirim dan dapat direview oleh dosen pembimbing, mahasiswa perlu melakukan perubahan pada kolom Next Step dengan mengubah statusnya menjadi dokumen TA atau skripsi ready for review. Lalu, klik simpan kembali. Dosen. Setelah dokumen diunggah oleh mahasiswa, maka tahapan selanjutnya adalah approval oleh dosen pembimbing. Jika dosen ingin melihat dan melakukan review pada dokumen mahasiswa yang sudah diunggah pada website Open Library, caranya adalah akses website openlibrary.telkomuniversity.ac.id, login menggunakan akun SSO, klik menu full site pada menu beranda, klik menu dokumen, telusuri dokumen yang akan direview dengan melakukan checklist pada pilihan menu "Saya dapat mengubah dokumen". Maka akan muncul seluruh dokumen mahasiswa bimbingan dosen tersebut yang sudah diunggah ke sistem. Pilih salah satu dokumen yang akan direview dan di-approve dengan cara klik ikon tanda buku. Dosen dapat melakukan pengecekan file dengan cara klik dokumen yang sudah tersedia. Lalu, dosen dapat melakukan pemeriksaan kelengkapan informasi dan konten pada masing-masing dokumen mahasiswa bimbingannya. Jika dokumen sudah lengkap dan sudah sesuai, tahapan berikutnya, dosen perlu memilih SDGs point, yang berarti dosen perlu menyesuaikan poin pembahasan mahasiswa bimbingannya dengan topik SDGs yang sesuai. Selanjutnya, dosen menentukan jenis approval untuk status publikasi bimbingannya. Terdapat 5 jenis approval yang dapat dipilih oleh dosen pembimbing. Yang pertama, dokumen TA atau tesis approved for catalog and journal no published value proceeding atau not visible. Jika dokumen karya akhir diberikan status ini oleh dosen pembimbing, maka metadata dan file skripsi pada dokumen tersebut akan ditampilkan pada repositori Telkom University. Sedangkan artikel jurnal dari skripsi tersebut tidak akan dipublish di Telkom University Proceeding, namun akan tetap disimpan pada database kami. Yang kedua, dokumen TA atau tesis approved for catalog and journal no published value proceeding atau published external. Jika dokumen karya akhir diberikan status ini oleh dosen pembimbing, maka metadata dan file skripsi pada dokumen tersebut akan ditampilkan pada repositori Telkom University. Sedangkan artikel jurnal dari skripsi tersebut akan di-hide karena akan disubmit ke jurnal eksternal. Yang ketiga, dokumen TA atau tesis approved for catalog and journal published value proceeding. Jika dokumen karya akhir diberikan status ini oleh dosen pembimbing, maka metadata dan file skripsi pada dokumen tersebut akan ditampilkan pada repositori Telkom University. Dan artikel jurnal dari skripsi tersebut akan diproses dan ditampilkan di Telkom University Proceeding. Keempat, dokumen TA atau tesis not visible.
Jika dokumen karya akhir diberikan status ini oleh dosen pembimbing, maka dokumen hanya akan disimpan di database kami atau tidak akan ditampilkan pada repositori, metadata, katalog, dan tally proceeding. Yang kelima, metadata approved for catalog and journal published external. Jika dokumen karya akhir diberikan status ini oleh dosen pembimbing, maka dokumen skripsi tersebut hanya akan ditampilkan metadatanya dan seluruh file skripsi akan disimpan di database Open Library. Jenis approval terakhir adalah need revision. Jika dokumen karya akhir diberikan status ini oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa harus memperbaiki dokumen yang sudah diupload, baik secara konten atau struktur penulisan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh dosen pembimbing yang bisa dilihat pada sistem. Jika dosen pembimbing sudah menentukan jenis approval pada dokumen skripsi, selanjutnya klik simpan. Maka seluruh dokumen skripsi akan diproses sesuai dengan approval dosen oleh bagian pengolahan Open Library. Dokumen yang sudah di-approve oleh dosen akan diproses oleh pihak perpustakaan hingga dokumen tersebut muncul pada repositori Telkom University. Setelah proses upload, review, approve, dan verifikasi atau pengolahan selesai, maka dokumen tersebut akan siap diakses oleh pengguna pada repositori Telkom University dengan tampilan seperti pada layar. Nilai kompetitif approval system di Telkom University. Dokumen approval system pada repositori memiliki nilai kompetitif yang sangat baik dari sisi efisiensi, dan sistem repositori dapat berfungsi sebagai knowledge center dengan kemampuan sebagai berikut. Pertama, mampu menyediakan submitasi karya ilmiah oleh tipe member mahasiswa secara mandiri dalam bentuk soft copy, untuk kemudian tipe member dosen dapat melakukan workflow review dan approval pada repositori. Kedua, memiliki kemampuan setting konfigurasi di mana setiap jenis member direlasikan dengan jenis koleksi tertentu, sehingga melahirkan pengaturan siapa dapat mengakses apa pada sistem. Dan yang ketiga, proses approval sistem karya ilmiah mahasiswa dapat diterapkan pada pengelolaan dokumen karya sivitas selain karya ilmiah mahasiswa. Misalnya, bahan ajar, buku ajar, atau modul praktikum yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di universitas. Untuk mahasiswa, approval system ini berfungsi untuk unggah dan temu kembali dokumen karya ilmiah secara mandiri, efisiensi waktu karena tidak perlu bertemu dosen secara tatap muka, transparansi informasi karena mahasiswa dapat melihat feedback dan status approval dari dosen pembimbing. Sedangkan bagi dosen, approval system ini berfungsi untuk efisiensi waktu dan dapat memberikan catatan revisi langsung pada sistem, penyesuaian approval dokumen karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan publikasi, pengambilan dan temu kembali dokumen karya ilmiah mahasiswa secara mandiri. Bagi pengelola, approval system ini berfungsi untuk menghindari double checking pada sebuah dokumen, monitoring status dokumen sehingga dapat membantu proses reminder kepada mahasiswa atau dosen untuk segera dilakukan tindak lanjut pada dokumen tersebut. Efisiensi waktu dalam mengolah sebuah dokumen, dapat menyesuaikan fitur sesuai dengan kebutuhan pengelola dan user, serta keamanan data karya ilmiah yang tersimpan pada sistem. Proses bisnis pada dasarnya berhubungan dengan inovasi teknologi digital yang telah dihasilkan. Inovasi ini kemudian menjadi alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis sehingga menjadi lebih dinamis dan lebih ramping dari sisi operasi. Dokumen approval system untuk pengelolaan karya ilmiah pada repositori merupakan hasil inovasi Telkom University Open Library sebagai upaya untuk memperbaiki proses bisnis sebelumnya serta mengakomodasi berbagai perubahan ketentuan yang berlaku. Pola kolaborasi dan pengaturan otorisasi para pengguna dalam sistem repositori menjadi fitur inovasi unggulan yang dapat meningkatkan daya saing dalam pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan platform digital. Sekian pemaparan inovasi yang dibuat oleh tim pustakawan Universitas Telkom. Semoga inovasi ini dapat menjadi inspirasi dan masukan untuk perpustakaan lain dan juga memberikan kebermanfaatan bagi pengelola perpustakaan di Indonesia. Terima kasih dan salam literasi.